Tahukah kalian? Tahukah Tahukah kalian? Saat Isaac Newton duduk di bawah pohon apel, ia melihat buah apel jatuh dari pohon tersebut. Newton langsung bertanya dalam hati, mengapa buah apel jatuh ke tanah? Rasa ingin tahu Newton ini menuntun dirinya dalam menemukan teori percepatan gravitasi yang merupakan suatu besaran dalam menyatakan gravitasi bumi yang menyebabkan buah apel jatuh ke tanah atau mengarah ke pusat bumi. Dalam peristiwa tersebut, terdapat peran ilmu fisika. Kata fisika berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu physikos, yang berarti alamiah. Ilmu fisika merupakan ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Pada hakikatnya, sains merupakan sebuah kumpulan pengetahuan yang meliputi cara berpikir dan cara menyelidiki. Fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam. Contohnya teori gravitasi oleh Isaac Newton. Ilmu fisika juga berperan pada beberapa penemuan penting dalam sejarah peradaban manusia. Contohnya, teknologi informasi berupa telepon yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell, teknologi elektronika berupa lampu yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison, dan teori relativitas yang diciptakan oleh Einstein. Banyaknya penemuan-penemuan penting oleh para ilmuwan fisika membuktikan bahwa ilmu fisika merupakan ilmu yang dapat menjelaskan fenomena dan gejala-gejala alam yang ada di lingkungan. Fenomena dan gejala alam tersebut meliputi besaran-besaran fisika seperti energi, listrik, cahaya, gerak, dan kalor. Ilmu fisika menjadi dasar bagi seluruh kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini, mulai dari smartphone hingga pesawat antariksa. Sifat ilmu fisika sebagai salah satu ilmu pengetahuan alam atau sains paling dasar bersama dengan matematika, kimia, dan biologi membuat ilmu fisika dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Ilmu fisika juga dapat diterapkan pada tingkat yang paling sederhana. Contohnya, ketika kita berjalan, kita menerapkan konsep fisika mengenai gerak yang menjelaskan perpindahan dari satu titik menuju titik lain. Selain itu, kita juga menerapkan konsep kecepatan dan percepatan. Ketika kita mendorong sebuah gerobak roda 1, kita menerapkan konsep pesawat sederhana yang juga kita terapkan dalam aktivitas menggunting, mencabut paku, dan memainkan juga jungkit. Mengacu pada ilmu fisika sebagai bagian dari sains, hakikat ilmu fisika terbagi menjadi 3, yaitu sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai sikap. Marilah kita pelajari satu persatu. Pertama, fisika sebagai produk atau body of knowledge. Fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari kejadian-kejadian alam yang teramati atau tertangkap oleh indera manusia.
Beberapa ilmuwan yang ingin menyelidiki sesuatu akan mengumpulkan informasi dan melakukan percobaan agar menemukan bukti-bukti fisik berupa data hasil percobaan. Data hasil percobaan tersebut akan dianalisis oleh sesama ahli sehingga menghasilkan produk. Produk tersebut dapat berupa fakta, konsep, prinsip dan hukum, rumus, teori, serta model. Fakta adalah segala sesuatu yang terjadi di alam dan merupakan dasar dari konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Contohnya, logam yang dipanaskan akan memuai, sedangkan es yang dipanaskan akan mencair. Konsep adalah gambaran abstrak untuk mengklasifikasikan objek-objek. Konsep memiliki 5 unsur penting, yaitu nama, definisi, atribut, nilai, dan contoh. Contoh konsep yaitu sebagai berikut. Suhu memiliki definisi ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu memiliki atribut berupa satuan derajat Celcius dan satuan Kelvin sebagai satuan internasionalnya. Suhu memiliki nilai yang dapat diukur menggunakan termometer. Misalnya, suhu tubuh manusia normal umumnya berada pada rentang 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Prinsip serta hukum adalah penjelasan mengenai suatu kejadian yang ada di alam. Contohnya, hukum Newton, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Rumus adalah penyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus, kita dapat melihat keterkaitan atau hubungan antara konsep fisika dan variabel-variabel. Contohnya, rumus gaya, rumus gaya apung, dan rumus tekanan hidrostatis. Teori adalah penjelasan mengenai sesuatu yang tidak dapat langsung diamati dan bersifat tentatif sampai terbukti tidak benar dan diperbaiki. Contohnya teori atom. Model adalah sesuatu yang dapat membantu memahami suatu fenomena alam dan memahami suatu teori. Contohnya model sayap pesawat terbang yang memodelkan teori fluida dinamis. Hakikat ilmu fisika yang kedua adalah fisika sebagai proses atau way of investigating. Fisika memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Pengetahuan tersebut kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Objek-objek dan kejadian-kejadian alam harus diselidiki dengan melakukan eksperimen dan observasi, serta dengan mencari penjelasan melalui proses pemikiran untuk mendapatkan alasan dan argumentasi. Pemahaman fisika sebagai proses berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Dengan demikian, pembelajaran fisika sebagai proses meliputi mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengomunikasikan. Mengamati atau observasi adalah mengamati suatu peristiwa menggunakan indera yang sesuai. Menjelaskan suatu peristiwa melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif, mencatat suatu peristiwa, melihat, dan membandingkan keteraturan yang terjadi, membuat pengamatan dalam periode tertentu,
mencatat ada atau tidaknya suatu keteraturan, kemudian membandingkan serta menjelaskan pola dari peristiwa tersebut. Mengklasifikasi adalah mengurutkan suatu peristiwa, mencari persamaan serta perbedaan, menentukan kriteria dan ciri-ciri, kemudian mengelompokkannya berdasarkan kriteria dan ciri-ciri hasil pengamatan. Mengukur adalah memilih alat ukur yang sesuai dengan penelitian, kemudian memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik, sehingga memiliki ketepatan yang sesuai dengan penelitian. Mengajukan pertanyaan adalah memberikan pertanyaan sebanyak mungkin yang sesuai dengan penelitian, mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab dengan penemuan ilmiah, kemudian merumuskan pertanyaan berlatar belakang hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah memberikan jawaban sementara dari masalah yang diteliti, sehingga kebenarannya harus diuji dengan menjelaskan konsep pengamatan, dan kemudian merancang serta membuktikannya melalui percobaan. Merencanakan penyelidikan adalah merumuskan masalah, merancang cara melakukan pengamatan untuk memecahkan masalah, memilih alat dan bahan yang sesuai dengan percobaan, menentukan langkah-langkah percobaan secara teliti, benar, dan maksimal, dan kemudian menentukan cara yang tepat untuk mengumpulkan data sesuai dengan teknis atau proses yang telah direncanakan. Menginterpretasi atau menafsirkan informasi adalah menyimpulkan hasil percobaan, mencari serta membuat pembenaran dari kesimpulan, kemudian membuat prediksi berdasarkan pola dari hasil percobaan. Mengomunikasikan adalah menjelaskan informasi secara lisan atau tulisan, serta menyajikan informasi dalam bentuk tabel, grafik, atau model. Hakikat ilmu fisika yang ketiga adalah sikap atau way of thinking. Berdasarkan penjelasan mengenai hakikat fisika sebagai produk dan proses, kita dapat mengetahui bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali dengan kegiatan-kegiatan kreatif, seperti pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau percobaan. Seluruh kegiatan tersebut memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Melalui pemikiran, seseorang mampu bersikap dan bertindak sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus memiliki sikap objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Inilah makna fisika sebagai sikap. Psikologi kognitif memandang pekerjaan dan pemikiran para ilmuwan dalam bidang ilmu pengetahuan alam sebagai kegiatan kreatif, karena mereka menyusun ide-ide dan penjelasan-penjelasan dari suatu gejala alam ke dalam pikiran. Oleh karena itu, pemikiran dan argumentasi para ilmuwan dalam bekerja merupakan rambu-rambu penting yang berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap. Berikut ini merupakan pemikiran-pemikiran yang menghasilkan suatu sikap ilmuwan fisika. Memiliki rasa peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian di alam. Contohnya, Isaac Newton yang peka terhadap fenomena buah apel yang jatuh ke tanah. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena dapat mendorong kita berpikir dan menemukan cara untuk mendapatkan jawaban. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ilmuwan akan memperluas pengetahuan dan wawasan. Rasa keingintahuan ini dapat diwujudkan dengan mempertanyakan fenomena yang terjadi di sekitar, sehingga menjadi dasar penelitian ilmiah yang akan bermanfaat dalam penemuan pengetahuan baru. Contohnya, keingintahuan Isaac Newton untuk mendapat jawaban dari fenomena buah apel yang jatuh ke tanah. Newton mempertanyakan alasan apel jatuh menuju tanah atau ke bawah.
Selanjutnya, memiliki pemikiran logis, terbuka, dan bersedia menerima kritik, serta pendapat orang lain. Dengan pemikiran logis dan terbuka, ilmuwan dapat menentukan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusun penelitian dengan sistematis, sehingga dapat menyimpulkan hasilnya dengan tepat. Kemudian, memiliki sikap jujur dan pemikiran objektif terhadap hasil penelitian, sehingga tidak akan merekaya hasil penelitian. Memiliki sikap teliti, tekun, dan tidak mudah putus asa. Seorang ilmuwan pasti akan menemukan kesulitan atau kegagalan dalam setiap penelitiannya. Dengan sikap-sikap ini, peneliti dapat mengurangi kemungkinan kesalahan pada penyelidikan dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kegagalan. Memiliki sikap optimis, sehingga senantiasa berpikir bahwa penelitian yang akan dilakukan dapat membuahkan hasil. Bersikap optimis akan mendorong seorang ilmuwan untuk melakukan penelitian dengan semangat. Menghormati penelitian lain dengan tidak menganggap penelitian yang dilakukannya lebih hebat dari penelitian lain. Jika tidak menghormati penelitian lain, ilmuwan akan mengganggu penelitian ilmuwan lain, bahkan dapat merusak penelitian tersebut. Menghargai hasil penelitian lain, karena hasil penelitian tersebut merupakan hasil kerja keras dari setiap ilmuwan. Seorang ilmuwan dilarang mencuri data penelitian dan menyebarluaskan hasil penelitian tanpa izin. Selain itu, seorang ilmuwan wajib memberikan sitasi atau sumber ketika menggunakan informasi dari jurnal penelitian milik ilmuwan lain dalam laporan penelitian. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Pada hakikatnya, sains merupakan sebuah kumpulan pengetahuan yang meliputi cara berpikir dan cara menyelidiki. Fisika berperan pada beberapa penemuan penting dalam sejarah peradaban manusia, seperti perkembangan teknologi informasi berupa telepon dan perkembangan teknologi elektronika berupa lampu. Hakikat fisika terbagi menjadi 3, yaitu sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai sikap. Fisika sebagai produk atau body of knowledge meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses atau way of investigating meliputi mengamati atau observasi, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengomunikasikan. Fisika sebagai sikap atau way of thinking meliputi rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang besar, percaya diri, objektif, jujur, terbuka, serta bersedia mendengarkan pendapat orang lain.